Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Kak Desi di mata pelajaran tematik. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Hari ini mari kita buka pembelajaran 4 pada halaman 32. Nah, di halaman 32 ini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Plastik, Solusi dan Masalahnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik. Ada banyak ya, contohnya ada ember, ada gayung, ada payung, dan lain-lain. Nah, plastik ini memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan banyak masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ada yang ratusan tahun barulah plastik itu bisa terurai ke dalam tanah. Nah, coba bayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang dan kantong plastik itu akan terurai 10-20 tahun kemudian. Bagaimana ya kalau itu sampai benar-benar terjadi? Nah, untuk itu mari kita kurangi sampah plastik dengan cara 3R ya namanya. Yang pertama itu reduce. Reduce ini adalah mengurangi. Yang kedua itu reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga itu recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang. Nah, reduce ini adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya dengan cara apa sih Kak? Contohnya ketika kita berbelanja, misalnya ke Alfamart atau ke lain-lain. Nah, ketika kita berbelanja ini gunakanlah kantong belanja sendiri ya, agar kita tidak menggunakan kantong plastik dari toko yang kita datangi. Kemudian yang kedua itu ada reuse. Reuse ini memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya ada sampah kemasan botol minuman, kemudian kalian gunakan untuk membuat pot bunga. Seperti sebelumnya kita sama-sama telah mempraktekkan cara membuat pot gantung ya dari botol bekas. Nah, yang terakhir ini adalah recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah lagi dan dimanfaatkan menjadi barang yang baru. Maka dari itu kita harus bisa memilih antara sampah plastik dan sampah yang bukan plastik. Tetap semangat adik-adik. Sekarang kita belajar pembelajaran 5. Nah, ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Sekarang di pembelajaran 5 kita akan mengenal benda-benda yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet. Apa saja sih benda dari kaca? Kalau di rumah kita ada piring, kemudian ada gelas, ada botol dan lain-lain ya. Kemudian benda yang terbuat dari logam ada sendok, ada garpu, kemudian ada uang koin ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada benda yang terbuat dari karet. Apa saja yang terbuat dari karet? Ada penghapus, ada sepatu boots, kemudian ada ban motor ya atau ban mobil. Ada banyak ya. Nah, setelah kalian membaca dan mengetahui benda-benda yang terbuat dari kaca, dari logam maupun benda yang terbuat dari karet, cobalah kalian isi pada halaman 43. Yang ini ya, halaman 43. Nah, di sini ada sebuah peta konsep. Silakan kalian isi. Semua jawabannya ada pada bacaan yang tadi kita bahas. Oke? Kada dicontohkan misalnya saja bahan pembentuk benda. Di sini ada kaca. Sifat bahannya itu yang pertama kedap air dan tembus cahaya. Nah, sedangkan contoh bendanya seperti ada gelas, ada piring, ada mangkuk dan lain-lain ya. Untuk benda yang lainnya silakan kalian isi sendiri ya. Jangan lupa minta bantuan orang tua kamu. Hai adik-adik, sekarang coba kalian buka pada halaman 46. Buka bukunya ya. Ayo membaca. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris.
Penggaris biasa terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Mengapa sih bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Nah, coba kalian pikirkan ya. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, ada satuan sentimeter, dan ada satuan milimeter. Tahukah kamu cara mengukurnya? Nah, di halaman 47 kalian bisa lihat di sini ada Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Tadi diketahuinya pitanya itu panjangnya 5 meter 30 cm. Artinya kita harus mengubah satuan yang meter itu ke dalam sentimeter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi panjang pita Beni 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian ditambah 30 cm. Jadi panjang pita Beni adalah 530 cm. Nah, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silakan kalian mengerjakan halaman 48 ya, nomor 1 sampai nomor 10. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Kak Desi mohon maaf. Kak Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.